Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Kehilangan Arah.
Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai 3. Demikian dikatakan firman Tuhan, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alat yang penting dan harus ada di sebuah kapal adalah kompas atau penunjuk arah. Dan seorang pelaut, terutama nahkoda atau pemimpin di kapal itu, harus menguasai cara membaca kompas dengan benar. Sehingga saat berada dalam suasana yang genting, saat cuaca yang buruk sehingga tidak bisa melihat arah, atau mungkin sistem elektronik seperti GPS itu tidak bisa diandalkan atau rusak, kapal tetap dapat menemukan kembali arahnya sehingga tetap berlayar selamat sampai ke tujuan. Nah, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 dan 23, bangsa Yehuda hidup di dalam dosa. Mereka kehilangan Taurat Tuhan dan kemudian beribadah serta menyembah berhala. Mereka kehilangan arah tujuan dan semakin melenceng dari Tuhan. Saat itu, Raja Yosia adalah Raja Yehuda yang hidup benar dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Raja Yosia ingin membawa bangsa Yehuda yang kehilangan arah ini kembali kepada Tuhan. Dan ketika bait suci sedang diperbaiki, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat dan penemuan ini mendatangkan perubahan, mendatangkan komitmen yang baru kepada firman Allah dan pembaruan rohani untuk bangsa Yehuda. Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk membantu Yosia dalam usahanya untuk menuntun umat Yehuda ini kembali kepada Allah. Raja Yosia menyerukan pertobatan bagi bangsa Yehuda. Nah, pagi ini kita akan belajar dari kisah Raja Yosia. Raja Yosia ini dia memiliki hati yang lemah lembut sehingga menerima teguran firman Tuhan. Nah, kita pun mau belajar memiliki hati yang lemah lembut, yang menerima firman Tuhan, meskipun kadang-kadang firman Tuhan itu datang wujudnya dalam sebuah teguran yang keras. Tapi hati yang lemah lembut itu membuat kita mau mendengarkan teguran firman Tuhan itu. Hati yang lemah lembut membuat kita mau ditata ulang, mau dikembalikan ke arah atau jalan yang benar. Yang kedua, kita belajar seperti Raja Yosia yang berani bertindak. Dalam usaha untuk membawa bangsa Yehuda ini kembali kepada Allah, Raja Yosia tidak sekedar memberikan perintah, tetapi dia menghancurkan berhala yang disembah oleh bangsa Yehuda dan membawa bangsa itu kembali beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa dan kerinduan hati kita untuk kembali kepada Allah tidak boleh berhenti di mulut bibir kita saja. Tetapi kerinduan kita, doa kita, kesungguhan kita itu harus kita wujudkan dalam tindakan atau pertobatan yang nyata. Seorang hamba Tuhan yaitu Charles Spurgeon berkata, doa hanya akan menjadi sebuah cemoohan saja jika tidak menuntun kita pada tindakan nyata dari apa yang kita doakan. Jadi doa dan kerinduan kita perlu kita wujudkan dengan tindakan yang nyata.
Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Raja Yosia. Raja Yosia ini menjadikan firman Tuhan sebagai penentu arah kehidupan bangsa. Nah, kita pun belajar menjadikan firman Tuhan ini seperti kompas rohani dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita, pikiran kita, bahkan kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, Tuhan sangat senang menuntun orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dan sebagai penentu arah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ibaratkan hidup kita ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar. Mungkin ada hari-hari di mana kita menghadapi cuaca yang buruk sehingga kita tidak bisa melihat ke depan, ya. Kita berada di tengah situasi yang tidak enak. Mungkin perubahan terjadi sangat cepat, kondisi perekonomian yang semakin sulit, ya. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Dan banyak lagi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Sehingga mungkin kita merasa kapal kehidupan kita ini hanya berputar-putar saja, tidak tentu arahnya. Mungkin kapal kita terombang-ambing kehilangan arah dan tujuan. Tetapi berita baiknya di tengah situasi yang tidak jelas, kita bisa tetap berpegang kepada firman Tuhan. Semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin menikmati kasih Tuhan. Kita akan mengerti kuasa Tuhan dan bagaimana cara Tuhan bekerja menggenapi firman-Nya. Jadi saat kita mulai kehilangan arah, jadikan firman Tuhan itu sebagai kompas yang akan menuntun kita selamat sampai di tujuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam bangsa dan negara kami. Mungkin kami sedang berjalan tak tentu arah, kami kehilangan arah dan tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu yang akan terus memimpin kehidupan kami, membawa kami kembali ke jalan yang benar, menuntun kami sampai di tujuan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih, berkati hari-hari ini Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, tuntun kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.